wajah hukum di negara kita, masih banyak hal-hal ketidakadilan, melihat perjuangan LQ Indonesia, bagaimana memperjuangkan keadilan hukum itu secara luar biasa. Jadi beberapa kali melihat media sosial yang ada, saya terinspirasi untuk membuat lagu itu. Banyak orang-orang yang harusnya dibela, malah ada yang dijadikan tersangka. Selamat datang kembali di acara Kosan TV. Perkenalkan, nama saya Kat Victoria Lim. Ini Bapak Putra adalah salah satu anggota masyarakat yang datang hari ini ke sini yang ingin membantu memperjuangkan keadilan perjuangan kami. Oke, Bapak boleh perkenalkan namanya siapa, backgroundnya dari mana, dan pekerjaannya apa? Saya namanya Terence Putra. Saya bekerja di bidang musik dan saya pekerjaannya sebagai musisi, music director, juga ngarang lagu, buat lagu, dan selama ini banyak berkecimpung di dunia musik, membuat musik-musik seperti pertunjukan, acara-acara untuk perusahaan, untuk wedding, bahkan untuk acara-acara pemerintahan. Berarti seringnya bikin musik tipe pop atau balad apa gimana? Sebenarnya campur sih, tergantung kebutuhan, karena kita lebih banyak melayani kebutuhan klien ya, apa yang mereka perluin. Oke, jadi Bapak Putra ini kan barusan buat lagu yang judulnya No Fear No Justice. Iya. Bapak kan berarti mostly bekerjanya di bidang musisi. Iya. Terus kenapa bukan di bidang hukum, tapi kok tiba-tiba Bapak bisa terinspirasi gitu untuk apa sih yang menginspirasi Bapak untuk membuat musik tentang hukum No Fear No Justice ini? Ya jujur memang cukup ikut prihatin ya dengan wajah hukum di negara kita. Masih banyak hal-hal ketidakadilan, hal-hal yang mungkin secara hukum itu seringkali merasa timpang gitu. Ada orang-orang yang tertindas yang tidak terbela dengan baik, mungkin seperti itu. Terus juga melihat perjuangan LQ Indonesia, bagaimana memperjuangkan keadilan hukum itu secara luar biasa. Jadi beberapa kali melihat media sosial yang ada, saya terinspirasi untuk membuat lagu itu. Oke. Kenapa Bapak mau ikut membantu memperjuangkan keadilan dengan melalui musik dan lagu tersebut? Ya, karena jujur saya bukan orang bidang hukum. Memang saya pekerjaan saya adalah musisi, sehingga saya berpikir apa ya dari sisi saya pribadi yang bisa ikut sumbangsih kepada negara ini untuk sebagai perjuangan kita dalam dunia hukum ya. Jadi mungkin saya lebih mempersembahkan untuk lagu gitu. Itu mungkin. Oke. Itu lagunya Bapak bikin sendiri apa? Saya bekerjakan sendiri. Saya cari inspirasi dari jujur inspirasinya dari banyak video-videonya LQ. Jadi makanya keluar lagunya judulnya No Viral No Justice kan. Berarti Jadi liriknya pikir sendiri ya? Iya. Oke. Kalau menurut Bapak hukum di Indonesia sekarang tuh seperti apa sih? Pandangan Bapak tentang hukum di Indonesia ini? Iya, memang secara umum hukum ini memang sudah mulai dikerjakan, hanya memang banyak hal-hal yang masih rasanya belum maksimal ya. Banyak orang-orang yang harusnya dibela, malah ada yang dijadikan tersangka, bahkan waktu membuat laporan ke polisi juga nggak diproses. Seperti hal itu membuat cukup prihatin ya. Itu sih secara umum ya. Bapak sendiri pernah nggak bermasalah sama hukum atau mendapatkan ketidakadilan?
Ya mungkin tidak secara langsung ya, cuman pernah lah merasakan sedikit, nggak sampai berhubungan pengadilan atau gimana, nggak seperti itu, cuma sedikit ada. Bisa diceritakan? Ya mungkin kalau kita sehari-hari aja ya, sehari-hari mungkin kita di perjalanan, kadang-kadang kita naik kendaraan yang sepertinya saya merasa nggak bersalah, umpama saya nggak nginjek garis gitu ya, putih yang harusnya nggak boleh, saya udah tahu, tapi diberhentiin juga gitu. Nah waktu kita bilang bahwa kita ngerasa kita nggak bersalah, tapi penegak hukumnya nggak percaya sama kita gitu, dan tetap kita dipersalahkan gitu. Hal-hal seperti itu kadang-kadang membuat kita, loh kok gini ya, yang harusnya kita dilindungi tapi kok malah diserang gitu, seperti itu. Terus pas Bapak dilang itu, Bapak bayar apa dapat surat tilang? Ya jujur lebih kita mengambil jalur yang gampang ya, karena penegak hukum juga bilang udah titip aja biar nggak ribet gitu katanya gitu. Berarti oknum itu ngambil duit dari Bapak ya? Iya betul. Tadi sendiri saya dengar Bapak salah satu korban robot trading. Iya. Itu gimana, bisa diceritakan? Terus Bapak udah mengambil langkah hukum? Iya. Itu apa belum? Sebenarnya memang saya seseorang yang pernah menjalankan bisnis di robot trading dan mengalami kerugian, menjadi korban di robot trading. Ya cuman karena saya juga melihat peliknya masalah ini, akhirnya saya tidak mengambil langkah hukum karena saya melihat begitu pelik, terlalu pelik masalahnya. Itu sih. Padahal kalau Bapak ngasih kuasa ke LQ bisa itu. Saya. Iya. Oke, sekarang saya tanya, Bapak tahu, menurut Bapak, pandangan Bapak terhadap institusi Polri itu berapa? Apakah Bapak puas, tidak puas, atau tidak tahu? Iya, untuk saat ini jujur nggak puas ya. Kenapa? Saya bisa melihat banyak hal yang cukup memprihatinkan secara hukum, yang ketidakpuasan di masyarakat terhadap Polri juga cukup tinggi kan ya. Tapi di surveinya dibilang bagus ya. Yang puas. Oh iya. Ya kalau dari sisi saya sih, saya melihat banyak hal yang masih PR ya, banyak perlu dibenahi. Contohnya seperti apa? Ya hal-hal yang tadi saya cerita di jalan yang kecil-kecil aja, di jalanan banyak polisinya atau penegak hukumnya malah mencari-cari, bukan melindungi masyarakatnya gitu. Selain itu, apakah Bapak ada pengalaman lagi dengan masalah hukum atau masalah dengan polisi, ketidakadilan seperti itu? Apakah ada? Ya, saya melihat kayak peristiwa di robot trading itu sampai hari ini juga belum selesai kan. Tapi berjalan di tempat kan. Tapi ada yang udah di. Iya betul. Iya betul. Tapi memang susah sih. Iya. Harus diviralin makanya. Iya, saya melihat perjuangan LQ lumayan keras sih untuk melakukan hal ini gitu, seperti itu. Oke. Harapan Bapak apa untuk hukum di Indonesia ini sebagai seseorang yang bekerja di bidang musisi? Mungkin bentuk-bentuk perlindungan, kalau dari sisi musisi ya, bentuk-bentuk perlindungan secara ini hukum ya, berbicara hukumnya ya, mungkin bentuk-bentuk seperti copyright atau lisensi hak cipta itu tadi, yang selama ini kan untuk pencipta lagu atau musisi itu masih rendah sekali kan. Jadi mungkin hal itu bisa lebih digalakkan atau ditingkatkan ya, dipertegas atau lebih diperjelas gitu, seperti itu. Bapak baru pertama kali ya bikin lagu tentang hukum, di bidang hukum? Jujur iya. Berarti Bapak nggak takut bikin musik tentang itu, tentang No Fear No Justice?
Ya, saya jujur membuat lagu ini terinspirasi dari LQ ya yang berjuang, dan saya coba mungkin memberikan support aja ya, support dari sisi musisi aja, seperti itu sih. Terakhir, apakah ada pesan yang Bapak mau sampaikan mungkin ke masyarakat atau untuk pemerintah mengenai hukum atau mengenai apa, boleh kalau mau disampaikan? Ya, mungkin hari-hari ini kita perlu lebih serius terhadap hukum di negara kita, terutama para penegak hukum di negara kita, supaya oknum-oknum yang banyak berkeliaran di masyarakat itu mungkin oknum-oknum itu harus diberantas ya. Iya. Itu sih mungkin. Oke. Baik teman-teman, kalian bisa lihat sendiri ya, seorang anggota masyarakat saja yang tidak berkecimpung di bidang hukum saja mengetahui betapa buruknya keadilan dan hukum di Indonesia sekarang ini. Jadi teman-teman, jika ingin berkontribusi untuk menegakkan keadilan dan untuk berkontribusi untuk hukum kita agar lebih baik, tidak harus di bidang hukum ya, tidak harus menjadi aparat penegak hukum, tapi sebagai musisi juga bisa seperti Bapak ini, dia bikin lagu No Fear No Justice dan sangat keren juga ya. Kalian juga para masyarakat, ayo kita sama-sama menegakkan keadilan. Tidak harus bekerja dalam bidang hukum, tapi kalian bisa mengembangkan sesuai dengan bakat kalian untuk berkontribusi juga, gitu ya. Jadi terima kasih Bapak, terima kasih teman-teman, dan terakhir untuk mendapat lebih banyak update, subscribe channel Quotient TV, jangan lupa like, comment, dan share.